Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Selamat datang di eksplanasi materi kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma mau ngomongin teori sosiologi yang abstrak atau sekedar teks di atas kertas ya. Kita bakal mengubahnya jadi sebuah panduan langkah nyata yang bisa langsung kalian pakai nanti saat turun ke masyarakat. Fungsi materi ini sangat jelas dan tegas untuk mencegah kalian terjebak dalam apa yang disebut netralitas semu, ngebantu kalian mengenali hambatan mental di masyarakat, dan pastinya memastikan kalian bisa benar-benar jadi agen perubahan sejati. Nah, kita bakal bedah tuntas konsep hegemoni dari Antonio Gramsci dan mengubahnya jadi alat tempur kalian untuk pemberdayaan sosial yang sesungguhnya. Untuk mencapai tujuan itu, agenda kita hari ini terbagi dalam 6 tahap yang sangat praktis. Pertama, kita bahas konsep dasar hegemoni Gramsci. Kedua, urgensi bagi pekerja sosial. Ketiga, mekanisme operasi kekuasaan. Keempat, studi kasus hegemoni lokal. Kelima, dekonstruksi pola pikir masyarakat. Dan yang terakhir, membangun intelektual organik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar hegemoni Gramsci. Mari kita lihat gimana kekuasaan ini sebenarnya bekerja secara tak kasat mata. Biasanya nih, kalau dengar kata dominasi atau kekuasaan, yang ada di kepala kita pasti langsung tentang kekerasan fisik, polisi, atau militer kan? Tapi hegemoni itu kerjanya beda banget. Hegemoni adalah dominasi yang dicapai melalui persetujuan. Kelompok yang berkuasa itu nggak perlu repot-repot pakai senjata buat menundukkan masyarakat. Alih-alih pakai kekerasan, mereka dengan sangat rapih menanamkan cara pandang, nilai-nilai dan norma mereka langsung ke dalam pikiran masyarakat luas. Hasil dari penanaman nilai yang terus-menerus ini adalah terciptanya sebuah ilusi tentang kebenaran umum atau common sense. Ibarat ikan yang nggak sadar kalau dia lagi hidup di dalam air, masyarakat sama sekali nggak sadar kalau mereka lagi dikendalikan. Di titik inilah, penindasan itu nggak kerasa lagi seperti penindasan. Rakyat yang tertindas mulai merasa bahwa kondisi mereka, posisi mereka yang ada di bawah itu, adalah sesuatu yang wajar, alami, dan emang udah seharusnya begitu. Misal, kemiskinan dianggap murni sebagai takdir. Ini loh bentuk penguasaan yang paling absolut, karena rantainya itu ngikat pikiran, bukan fisik. Lanjut ke bagian 2, urgensi bagi pekerja sosial. Terus kenapa sih menguasai teori ini tuh jadi hal yang mutlak dan nggak bisa ditawar buat kalian? Gini, seringkali pekerja sosial di lapangan itu ngerasa frustrasi karena masyarakatnya seolah menerima nasib aja dan susah banget diajak berubah. Nah, disinilah kalian harus bisa mengenali yang namanya hambatan mental. Kemiskinan itu dipelihara bukan cuma karena nggak ada uang, tapi karena cara berpikir masyarakatnya yang udah terhegemoni. Poin kedua ini juga nggak kalah penting, menghindari netralitas semu. Kalau kalian turun ke desa dan cuma bersikap netral sama struktur kekuasaan di sana, tanpa berani membongkar narasi penguasa lokal, kalian itu secara nggak sadar lagi ikut melestarikan status quo mereka loh. Jadinya kalian bukan memberdayakan, tapi malah bantu penguasa mempertahankan posisi. Nah, sekarang masuk ke bagian 3, mekanisme operasi kekuasaan. Yang menarik dari sini adalah gimana sebenarnya cara kerja sistem ini. Gramsci itu membelah cara kerja kekuasaan jadi dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi ada masyarakat politik. Ini yang beroperasi lewat paksaan fisik, pakai alat-alat negara kayak polisi, hukum, dan birokrasi. Intinya, kalau kalian melanggar, kalian ditangkap. Jelas kan? Tapi di sisi lain, dan disinilah tempat hegemoni itu hidup dan berkembang, adalah masyarakat sipil. Operasinya murni pakai persuasi. Ini tuh ibarat trik manipulasi pikiran yang super halus. Mereka menggunakan institusi kayak sekolah, media massa, agama, sampai tradisi lokal buat membujuk dan ngebentuk opini kita setiap hari. Kekuasaan yang paling awet justru sembunyi di balik buku pelajaran sekolah, siaran berita yang kita tonton, atau bahkan petua-petua di balai desa. Biar makin kebayang, kita masuk ke bagian 4, studi kasus hegemoni lokal. Coba kita bawa teori ini membumi ke konteks lokal kita. Bayangin ada sebuah desa yang sumber daya alamnya melimpah banget, tapi mereka harus berhadapan sama raksasa perusahaan tambang. Terus tiba-tiba muncul narasi yang kuat banget di tengah warga. Warga desa itu kan nggak punya keahlian, ya makanya cuma cocok jadi buruh kasar. Ingat, ini bukan sekedar opini warga biasa ya, ini adalah senjata. Perusahaan besar yang di-backing sama elit lokal secara sistematis menyuntikkan narasi ini. Mereka juga meyakinkan warga kalau ngejual tanah warisan itu adalah satu-satunya jalan biar desa mereka bisa modern. Iming-imingnya, udah jual aja tanah kalian nanti kami bangunkan jalan aspal yang bagus. Dan kalian tahu apa dampaknya? Sangat tragis. Masyarakat itu nggak perlu diusir pakai senjata api. Mereka dengan sukarela nyerahin hak atas tanah mereka sendiri. Parahnya lagi, mereka malah ngerasa beruntung karena dipekerjakan jadi buruh dengan upah minim di tanah leluhur mereka. Pas mereka nyadar kalau mereka tetap miskin, mereka nggak nyalain ketimpangan struktur atau manipulasi perusahaan itu loh. Mereka justru nyalain diri sendiri.
Mereka nganggap kemiskinan itu cuma karena nasib buruk atau karena ngerasa, ya mungkin saya kurang bersyukur. Ini adalah bukti nyata banget gimana hegemoni itu bekerja dengan sangat sempurna. Bagian kelima, ini intinya, dekonstruksi pola pikir masyarakat. Jadi poin krusialnya sekarang adalah gimana cara kita ngebongkar ini semua. Langkah intervensi kalian itu sebenarnya bisa dimulai dengan semua pertanyaan sederhana, tapi efeknya bisa mengguncang kebenaran semu tadi. Coba tanyakan ke warga pelan-pelan, Bapak, Ibu, kok bisa ya kita yang punya tanah, tapi orang lain yang nentuin harganya? Pertanyaan retoris kayak gini bakal memaksa masyarakat buat mikir, berhenti nerima nasib gitu aja, dan mulai ngelihat ketidakadilan struktural yang ada di depan mata. Ini bukan lagi soal nyalahin takdir, tapi menyadari kalau ada aktor-aktor tertentu yang emang sengaja bikin mereka miskin. Mempertanyakan common sense itu adalah langkah pertama dan paling penting menuju kebebasan. Dan akhirnya bagian keenam, membangun intelektual organik. Setelah pola pikir lama berhasil dibongkar, kita nggak boleh ninggalin masyarakat dalam keadaan bingung. Disinilah skill kalian sebagai pekerja sosial benar-benar diuji untuk menciptakan kemandirian. Ada 3 langkah aksinya. Langkah 1, dekonstruksi, yang barusan kita bahas, membongkar cara pandang yang salah. Langkah 2, pendidikan kritis. Di tahap ini, kalian bantu menyadarkan masyarakat kalau kondisi sosial mereka, kemiskinan itu bukan kodrat dari Tuhan, tapi konstruksi yang dibikin oleh penguasa. Dan langkah 3, yang bakal jadi kunci utamanya, membangun intelektual organik. Membangun intelektual organik itu artinya kalian melatih dan mendampingi tokoh-tokoh lokal langsung dari akar rumput. Kalian berdayakan pemuda-pemudi desanya, ibu-ibu PKK, dan para petani penggarap. Kenapa harus mereka? Karena merekalah yang ngerasain langsung penderitaan itu sehari-hari. Kalau kelompok ini udah punya pemahaman kritis yang kuat, mereka bakal mampu menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri pakai bahasa yang gampang dimengerti sama warga lainnya. Merekalah yang nantinya bakal nyiptain apa yang disebut counter hegemoni atau hegemoni tandingan. Merekalah yang akan berdiri paling depan untuk ngelawan narasi dominan perusahaan tambang tadi dengan narasi kebangkitan masyarakat desanya sendiri. Sebagai penutup, mari kita resapi filosofi ini baik-baik. Pemberdayaan itu bukan sekedar datang ngasih bantuan modal, bagi-bagi sembako, atau ngasih alat pertanian. Pemberdayaan sejati adalah membebaskan pikiran masyarakat dari rasa tidak berdaya. Ingat, hegemoni adalah jeruji besi yang tidak terlihat. Tugas kita adalah membantu masyarakat melihat jeruji itu agar mereka bisa mendobraknya. Kawan-kawan mahasiswa, ini adalah misi utama kalian. Pertanyaan saya buat kalian hari ini. Nanti, pas kalian udah turun langsung ke desa, apakah kalian cuma mau ngasih plester buat nutupin luka sosial mereka sementara? Atau kalian berani bantu mereka menghancurkan jeruji besi tersebut? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di eksplanasi kita selanjutnya.